saya akan menjelaskan tentang RBSL, rancangan bujur sangkar Latin, dan cara menginput di Excel dan SPS. Langsung saja kita membahasnya. Rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. Pengertian RBSL. RBSL merupakan suatu rancangan percobaan dengan dua arah pengelompokan, yaitu baris dan kolom. Banyaknya perlakuan sama dengan jumlah ulangan, sehingga setiap baris dan kolom akan mengandung semua perlakuan. Pada rancangan ini, pengacakan dibatasi dengan pengelompokannya ke dalam baris dan juga kolom, sehingga setiap baris dan kolom hanya akan mendapatkan satu perlakuan. RBSL digunakan apabila percobaan membutuhkan penanganan yang lebih kompleks. Artinya, kondisi heterogenan unit-unit percobaan tidak bisa lagi dikendalikan hanya dengan pengelompokan satu sisi keragaman saja. Karena RBSL mampu mengendalikan komponen keragaman unit-unit percobaan dari dua arah, yaitu arah baris dan arah kolom. Karakteristik RBSL. Yang pertama, yaitu RBSL ini terdiri dari dua variabel lingkungan yang berpengaruh dan sebuah variabel bebas. Yang kedua, variabel lingkungan yang berpengaruh berupa variabel baris dan kolom, sedangkan variabel bebas adalah perlakuan. Ketiga variabel tersebut tidak berinteraksi dan mempunyai jumlah yang sama sehingga membentuk bujur sangkar. Jumlah perlakuan sama dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Persyaratan RBSL yang pertama yaitu jumlah perlakuan harus sama dengan jumlah ulangan. Yang kedua, pengacakan dibatasi dengan pengelompokan dan perlakuan hanya boleh muncul sekali pada setiap baris dan setiap kolom. Yang ketiga, jumlah perlakuan yang terlalu kecil menyebabkan galat percobaan menjadi besar. Secara umum, jumlah perlakuan pada RBSL ini antara 4 sampai dengan 8 perlakuan. Kelebihan dan kekurangan RBSL. Kelebihan RBSL yang pertama yaitu mengurangi keragaman galat melalui penggunaan dua buah pengelompokan. Yang kedua, pengaruh perlakuan dapat dilakukan untuk percobaan berskala kecil. Ketiga, analisis relatif mudah. Dan selanjutnya, baris atau kolom bisa juga digunakan untuk meningkatkan cakupan dalam pengambilan kesimpulan. Selanjutnya yaitu kekurangan RBSL. Untuk kekurangannya yaitu banyaknya baris, kolom, dan perlakuan harus sama, sehingga semakin banyak perlakuan, satuan percobaan yang diperlukan juga semakin banyak. Apabila banyaknya kelompok bertambah besar, galat percobaan persatuan percobaan juga cenderung meningkat. Asumsi modelnya sangat mengikat, yaitu bahwa tidak ada interaksi antara sembarang dua atau semua kriteria, yaitu baris, kolom, dan perlakuan. Pengacakan yang diperlukan sedikit lebih rumit daripada pengacakan rancangan-rancangan sebelumnya. Derajat bebas galatnya yang lebih kecil dibanding dengan rancangan lain yang berukuran sama akan menurunkan tingkat ketelitian, terutama apabila jumlah perlakuan berukuran kecil. Apabila ada data hilang, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, maka hasil analisisnya diragukan karena perlakuan menjadi tidak seimbang. Manfaat dari rancangan bujur sangkar Latin yaitu untuk menyelesaikan percobaan tidak homogen, yang mana ketidakhomogenan tersebut diduga akan mengarah pada dua arah, sehingga percobaan tidak homogen ini pengelompokan perlakuannya berdasarkan dua kriteria, yaitu ke arah baris dan ke arah kolom. Nah, manfaat dari rancangan bujur sangkar Latin ini memungkinkan untuk mengukur dan menyisihkan keragaman tanah percobaan kedua arah, sehingga nantinya akan menurunkan galat percobaan. Selanjutnya yaitu contoh ilustrasi rancangan bujur sangkar Latin. Terdapat 4 contoh ilustrasi. Yang pertama, pengujian lapang dengan kondisi percobaan mempunyai dua arah penurunan kesuburan yang tegak lurus antara satu dengan lainnya. Contoh yang kedua, percobaan yang dilakukan di perbukitan dengan kondisi ada perbedaan kemiringan dan adanya perbedaan arah mata angin. Contoh ilustrasi yang ketiga, yaitu percobaan rumah kaca dengan kondisi pot percobaan disusun secara garis tegak lurus terhadap dinding kaca atau tirai. Sedangkan pada ilustrasi yang terakhir, pengujian di laboratorium dengan adanya ulangan antar waktu sehingga nantinya memiliki perbedaan unit percobaan yang dilakukan pada waktu yang sama dan yang dilakukan antar waktu tersebut menyebabkan dua sumber keragaman. Pengacakan pada RBSL atau rancangan bujur sangkar Latin.
pengacakan pada RBSL berdasarkan pada baris dan kolom dengan ketentuan setiap perlakuan muncul sekali di setiap baris dan di setiap kolom. Misalnya pada percobaan uji pengaruh jenis pelarut terhadap rendemen antioksidan dalam ekstraksi bunga rosella. Nah, pada percobaan ini menggunakan 5 jenis pelarut dan 5 kelompok tingkat kematangan bunga dan teknik pengaringan. Karena terdapat 5 perlakuan dan 5 kelompok, maka menggunakan rancangan dasar dengan ukuran 5x5 seperti pada tabel. Langkah pertama pada pengacakan RBSL yaitu melakukan pengacakan pada baris. Pengacakan ini dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi random between pada Microsoft Excel. Dari hasil pengacakan ini didapatkan urutan baru yaitu 4, 5, 2, 3, 1. Artinya pada baris keempat menempati posisi baris pertama, pada baris kelima menempati posisi baris kedua, pada baris kedua menempati posisi ketiga, baris ketiga menempati posisi baris keempat, dan baris pertama menempati posisi baris kelima. Langkah selanjutnya yaitu hasil dari pengacakan baris dilakukan pengacakan pada kolom. Pengacakan pada kolom ini sama dengan pengacakan pada baris, yaitu dengan menggunakan fungsi random between pada Microsoft Excel. Dari hasil pengacakan ini diperoleh urutan 3, 4, 2, 5, dan 1. Artinya pada kolom ketiga menempati posisi kolom pertama, kolom keempat menempati kolom kedua, kolom kedua menempati kolom ketiga, kolom kelima menempati kolom keempat, dan kolom pertama menempati posisi kolom kelima. Nah, pada hasil pengacakan ini dapat dilihat bahwa setiap perlakuan hanya muncul satu kali pada setiap baris dan pada setiap kolom. Di sini saya akan menjelaskan untuk tebal titik lakukan dari RBSL. Pertama kita akan mencari nilai dari DB baris, itu dengan juga dengan DB kolom untuk perlakuan juga sama. Ini kalau kita ke DB pertama jadi kita bisa di beberapa kita bisa mencari menggunakan DB total, dikurangi DB baris, kurangi DB kolom, kurangi DB perlakuan. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai jika sama yaitu jika baris rumusnya sama skew pada baris dibagi 5 kurangi faktor koreksi. Itu juga untuk jika kolom barisnya sama skew dibagi 5 dikurangi dengan faktor koreksi. Lakukan juga sama skew karena dibagi 5 dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, kita kemudian ke jika total dulu, itu SQ ini ke belakang itu dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, untuk alatnya kita pakai seperti DB tadi. Jika barat kita bisa mencari dengan cara jika total kurangi dengan
baris, dikurangi jika kolom kurangi dengan jika perlakuan. Selanjutnya untuk nilai KT. Nah, nilai KT dari sini kita dapat menentukan dengan cara nilai jika dibagi nilai jika baris dibagi dengan DB baris. Begitu juga dengan KT kolom, yaitu nilai jika kolom DB kolom. Dan ini juga jika melakukan dibagi DB kolom. Kita lihat bersama jika bulat dibagi dengan DB kolom. F hitung. Sekarang kita menentukan F hitung. Untuk F hitung garis kita menggunakan rumus yang dengan cara nilai KT baris bagi dengan karena rumusnya sama, kita saja ini nilai KT kolom dibagi dengan galak galak ini juga sama, nilai KT kolom dibagi dengan selanjutnya kita ke ekstradel untuk yang 5% atau selanjutnya kita ke ekstradel 0,5 atau 5% itu dengan rumus 0,05 DB baris DB galak yang kolom bersama nilai titik 0,5 DB kolom dan DB galak terkurang ini juga sama DB perlakuan terkurang. Nah, kemudian ke ekstradel 0,01 atau 1%. Sama juga untuk caranya lalu 1 DB baris jika terkurang bersama ini 0,1 DB kolom ranking DB 0,1 DB perlakuan. Untuk notasinya sendiri kita bisa menggunakan untuk notasi karena kita bisa rumus F hitung ini bisa F tabel 1%.
tidak sama rumusnya. Oke, kita hitung ada kesalahan. Kita hitung ini bisa dari tabel 15 lebih besar dari tabel 1. Besar dari tabel berarti berdasarkan dari notasi yang telah didapatkan ini dapat disimpulkan bahwa diduga ada 2 atau lebih pelakuan yang memberikan pengaruh sangat nyata pada rendaman antioksidan. Dari notasi ini dapat diketahui bahwa diduga ada 2 atau lebih pelakuan yang memberikan pengaruh yang sangat nyata pada rendaman antioksidan. Jadi dari contoh soal ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil notasi yang telah diperoleh dari contoh soal ini dapat disimpulkan bahwa diduga ada 2 atau lebih pelakuan yang memberikan pengaruh yang sangat nyata lebih pada rendaman antioksidan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan contoh soal tentang RBSL. Nah, untuk datanya kita dapat data ini. Nah, untuk langkah pertama kita bisa menentukan jumlah pada baris. Nah, untuk jumlah pada baris yang ini kita sudah coba mengerjakan dengan rumus sum dengan penjumlahan ini kita jumlahkan sehingga kita memperoleh nilai 29,54. Nah, untuk yang ke bawahnya ini sama saja caranya, yaitu dengan menjumlahkan pada tiap-tiap baris ini kita jumlahkan. Nah, untuk mempercepat kita bisa melakukan drag ke bawah. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa langsung menuju ke jumlah pada kolom. Jadi kita menghitung jumlah pada tiap-tiap kolom. Nah, untuk pada kolom C ini kita sudah coba untuk mendapatkan hasilnya, yaitu 29,48. Caranya sama, itu dijumlahkan ini, lalu selanjutnya ini bisa dijumlahkan, dan untuk mempercepat bisa langsung kita drag ke samping. Nah, sehingga kita memperoleh nilai ini. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung total dari tiap jumlah ini. Nah, untuk jumlah pada baris dan kolom ini memiliki total yang sama, jadi kita bisa memilih salah satunya. Kita coba pilih jumlah pada baris ini, kita jumlahkan dengan rumus
langsung. Ini kita langsung ini. Nah, jadi kita memperoleh nilai 147,92. Setelah itu kita menghitung jumlah pada tiap perlakuan. Nah, untuk perlakuan A ini kita peroleh nilai 26,88. Ini kita dapatkan dari menjumlahkan seluruh nilai pada perlakuan A. Ini kita jumlahkan semua sehingga memperoleh nilai ini. Nah, untuk perlakuan B caranya sama, kita jumlahkan B yang berwarna hijau ini. Kita jumlahkan, kita peroleh nilai 28,3. Untuk yang C sama, ini perlakuannya diberi warna biru. Nah, kita peroleh nilai 29,66. Untuk yang D, yang D ini yang berwarna merah. Kita jumlahkan semua, kita peroleh nilai 31,33. Dan yang E kita jumlahkan juga, kita peroleh nilai 31,75. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung reratanya, rata tiap perlakuan. Untuk perlakuan yang A ini kita peroleh rata 5,376. Nah, kita peroleh nilai ini dari membagi jumlah pada perlakuan A dibagi dengan total perlakuan. Total perlakuannya ada 5, jadi jumlah ini dibagi dengan 5 hingga kita memperoleh nilai rata. Ini rata bisa kita drag ke bawah. Nah, kita peroleh nilai ini. Nah, selanjutnya ini untuk FK. FK ini kita peroleh dari perhitungan ini jumlah total pada baris atau kolom ini senilai 147,92 yang dikuadratkan kemudian dibagi dengan total perlakuan. Total perlakuan ada 5, lalu dikuadratkan juga sehingga kita memperoleh nilai 875,213. terdapat kolom sebanyak 5 juga. Sedangkan A, B, C, D, dan E ini merupakan jenis pelarut dan angka di dalamnya merupakan rendemen antioksidan atau hasilnya. Selanjutnya data-data ini akan dipindahkan ke dalam SPSS urut berdasarkan kolom. Saat masuk ke SPSS, menyiapkan tabelnya yang terlebih dahulu tentang tingkat kepemilikan, tingkat kematangan, kemudian jenis pelarut, dan terakhir rendemen antioksidan. Tidak lupa juga untuk memberi label pada setiap tabelnya. Kemudian pada desimal dirubah menjadi 0 semua kecuali pada rendemen antioksidan. Dan juga menambahkan value pada jenis pelarut karena terdapat 5 jenis pelarut, yaitu value 1 untuk pelarut A, value 2 untuk pelarut B, value 3 untuk pelarut
data yang sudah ada pada tabel ke dalam SPSS. Karena disusun berdasarkan kolom, maka pertama menuliskan baris 1 hingga 5 dan pada bagian kolom ditulis kolom 1 semua. Begitu seterusnya hingga 5 kali. Kemudian memasukkan data pada jenis pelarut dan rendemen antioksidan. Untuk jenis pelarut menggunakan value A1, B5, D4, C3, B2 dan kemudian memasukkan rendemen antioksidan sesuai dengan datanya 5,39, 6,32 dan seterusnya. Itu merupakan data yang telah diisi semua. Selanjutnya melakukan analisis data, quick analyze, general linear model, dan pilih univariate. Kemudian memasukkan hasil yaitu rendemen ke dalam dependent variable dan variabel lain ke dalam fixed factor. Kemudian memilih model. Ini untuk menentukan tabel hasilnya berdasarkan urut yaitu baris, kolom, dan perlakuan. Baris tingkat kematangan, tingkat pengeringan sebagai kolom, dan jenis pelarut sebagai perlakuan. Kemudian klik continue dan ke post hoc. Post ini menentukan uji lanjutan dan masukkan seluruh variabel tadi dan melakukan uji dankan. Kemudian klik continue dan klik OK. Menunggu hasil analisis, dan jika hasil analisis telah keluar maka yang diperhatikan adalah evaluasinya. Lalu yaitu pada tingkat kematangan, tingkat pengeringan, dan jenis pelarut apakah sesuai dengan di tabel 0,87, 1,33 dan 554. Kemudian memperhatikan signifikannya. Apabila hasil signifikan